Inda anzalallahu abdahu manzilatan aliyatan. Apabila Allah menghendaki kepada seorang hamba, dikehendaki hamba itu punya pangkat derajat yang tinggi, asabathu, maka Allah datangkan kepadanya balaan bala. Makanya Rasulullah mengatakan, asyaddun nas balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling banyak musibah balanya adalah para nabi, para rasul. Kemudian setelah itu adalah orang-orang yang punya pangkat derajat tinggi. Terus semakin pangkat derajat tinggi, semakin orang itu punya pangkat yang tinggi di sisi Allah, musibah bencananya semakin banyak. Paham? Enggak bisa lah sampai lihat saya enak ya Ustaz ya. Di rumah istrinya cantik, makan semuanya ada, di meja ada. Setiap kali keluar dari rumah, semua orang menghormat, mencium tangannya. Semua orang memuliakannya. Uangnya banyak. Kemana-mana naik mobil, enak, kencit-kencit. Setiap kali bepergian ke mall, jalan-jalan, shopping-shopping. Setiap ngomong banyak orang mendengarkan kata-katanya. Membuat status sing komen ribuan orang. Itu kok geseng diri ya itu. Asyadun nas balaan, manusia yang paling banyak mendapatkan bala al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal, kemudian orang-orang yang pangkat derajatnya setelah nabi, para sahabat, para tabi'in, para aulia, para ulama. Semakin sedikit balanya, semakin sedikit pangkat derajatnya. Makanya pernah suatu ketika, di waktu Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Nabi Zakaria dikejar sama orang kafir, pengen dibunuh beliau. Kemudian Nabi Zakaria menyelinap di dalam pohon. Apa yang terjadi? Apakah aman? Tidak. Allah takdirkan setan menjelma menjadi manusia. Lalu setan itu bertanya kepada orang-orang yang memburu Nabi Zakaria. Setan itu mengatakan, apakah engkau mencari Zakaria? Benar. Di mana orangnya? Tuh. Di dalam pohon. Yang benar. Sumprit. Itu di dalam. Ini orang-orang kafir langsung berdatangan, ngumpul orang banyak. Mereka bermusyawarah, pada akhirnya mereka mengambil minsar, mengambil gergaji. Saya baca kitab sih gergaji ini digergaji ke awet bubur. Jadi gergaji ini. Dan pohon kan begini kan, gergaji ini gini, jadi dari atas seret ini. Orang kok gini, orang kok samping enggak, tapi dari atas langsung ke bawah. Sereng di waktu itu tuh Nabi Zakaria pengen keluar, sementara sudah dikepung orang banyak. Beliau diam aja. Apa yang terjadi? Gergajinya itu sudah ada di atas kepala. Kena sedikit kepalanya. Tes. Nabi Zakaria mengatakan, aduh. Allah turunkan wahyu. Zakaria, dalam Gusti. Sekali lagi kau mengatakan sekali lagi kau mengatakan aduh, akan kuhapus namamu dari sekian absensinya para nabi dan rasul. Kowe matimu enak. Itu goni anak bojomu mati.
di atas ranjang enak. Ini Nabi. Pada akhirnya cus merasakan sakit, darah mengalir, darah kental mengalir, menyelusuri di seluruh organ tubuhnya. Sering, semakin darah mengucur derasnya, nyampe terbelah menjadi dua. Paham? Kenapa kamu gak diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul? Sebab Allah ngerti. Kowe cokot nyamuk benjerit. Ya Allah. WA ke orang tua, Ma, di Ilmu Barok nyamuknya mak, gajah. Orang sama malaikat sisan. Nyampe organ tubuhnya Nabi Zakaria terbelah menjadi dua. Paham? Semakin pangkat derajat seseorang semakin tinggi, ujian semakin banyak. Tapi ulama-ulama itu, orang-orang salih itu, saking senengnya dengan musibah bala, mereka itu tidak pernah mengeluh. Mereka itu senyum dengan musibah bala itu. Kamu lagi masalah duit, gembar. Bagaimana Allah akan menaikkan pangkat derajatmu? Pernah suatu ketika Nabi Musa alaihissalam, kenal Nabi Musa? Kapan ketemu? Di mana kamu ketemu? Kok kenal? Kenal namanya saja kan? Pernah suatu ketika Nabi Musa sedang berjalan-jalan, menemukan ada orang yang sedang bersujud. Sujudnya lama banget. Sujudnya lama banget. Setelah bersujud, orang tadi itu kemudian mengangkat kepalanya. Kaget Nabi Musa. Kenapa kaget? Orang yang sujud ini tidak punya tangan, tidak punya kedua tangan, dan tidak punya kedua kaki. Apa yang terjadi? Di saat orang ini bersujud, terdengar suara menyanjung-nyanjung kepada Allah. Ya Rabb, segala puji bagimu ya Rabb. Di dunia ini tidak ada yang kau beri anugerah yang paling utama, melebihi anugerah fadol, keutamaan yang telah kau berikan kepada kami ya Rabb. Coba. Ini ada orang nggak punya dua tangan, nggak punya kedua kaki, tapi sanjungan ke Allah itu luar biasa. Nyampe Nabi Musa ini penasaran deh. Lalu Nabi Musa tanya kepada orang buntung tadi, wahai buntung, wahai si buntung, dalam ada apa? Nabi Musa bertanya, kamu tadi kok mengatakan bahwa engkau telah diberi anugerah oleh Allah kenikmatan yang dahsyat melebihi semua orang yang hidup di muka bumi ini. Saya kok penasaran banget. Nikmatnya itu berupa apa? Paham? Kemudian orang yang buntung tadi mengatakan, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, ketahuilah, sesungguhnya Allah berikan anugerah kepadaku yang luar biasa. Aku dihidupkan dalam keadaan Islam. Aku dihidupkan dalam keadaan Islam, tidak dalam keadaan kafir. Itu adalah anugerah Allah yang paling dahsyat. Luar biasa tau? Tidak kayak kowe. Diwani Islam karo Allah bukan berterima kasih, minta sesuatu yang gak penting. Ya Rob, takdirkan kami punya istri, durung payah nikah wis ndonga. Ya Rob, berikan kekayaan kami berlimpah, durung payah keluarga njaluk donya. Kowe iki ancene masyaallah. Nabi Musa geleng-gelengan. Setelah itu Nabi Musa berdoa, ya Allah, ya Rob, sesungguhnya aku menyaksikan si fulan ini orang baik, si fulan ini orang solih. Ya Rob, berikan kepadanya surga ya Rob. Paham? Ya Rob, berikan kepadanya surga ya Rob. Enggak begitu lama ada hewan.
ada hewan menghampirinya. Lalu hewan itu masuk di organ tubuhnya, menggerogoti organ tubuhnya. Coba. Lalu mati dalam keadaan husnul khotimah. Nabi Musa penasaran banget, ya Rob, kenapa bisa jadi begini? Allah mengatakan, wahai Musa, seperti itu aku cinta kepada hamba aku. Seperti itu aku mengangkat pangkat derajatnya hamba aku. Sehingga tidak henti-hentinya aku datangkan musibah. Aku datangkan bencana. Aku datangkan kesemrawutan hidup. Aku datangkan kepikiran. Aku datangkan semua kesemrawutan yang ada di dunia ini. Paham? Kamu itu kalau pengen minta kepada Allah pangkat derajat yang tinggi, harus siap-siap didatangkan musibah. Makanya ulama-ulama gak ada. Ulama-ulama yang soli loh ya, yang wali-wali loh ya, gak ada. Ya Rob, masukkan kami ke surga, gak ada itu. Kenapa seperti itu? Itu artinya kamu nantang perkara. Kamu minta surga itu artinya kamu nantang musibah. Kamu minta pangkat derajat yang tinggi itu artinya kamu nantang bencana. Paham? Biarkan Allah memilihkan kita yang terbaik. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan hambanya. Allah adalah yang memilihkan segala-galanya. Apa-apa yang terjadi, ada hikmah yang terletak pada diri kita, tapi kita semua tidak tahu. Di saat Allah fakirkan kita, sesungguhnya dengan kefakiran ini menjadikan kita nggak ribet dengan harta benda kita. Tidak perlu nyuci pesawat karena nggak punya pesawat. Tidak perlu nyuci kereta api, nggak punya kereta api. Nggak perlu nyuci bis, nggak punya bis. Nggak perlu nyuci mobil, nggak punya mobil. Nggak perlu nyuci sepeda motor, nggak perlu karena nggak punya motor. Nggak perlu nyuci sepeda ontel karena nggak punya. Nggak perlu nyapu di rumah karena nggak punya sapu, nggak punya rumah. Enak kan? Tidur di rumah yang mewah megah, 2 lantai, menorone, masya Allah. Tidurnya di masjid, masjidnya mewah kinclong-kinclong. Waktune nyapu, wis ana sing nyapu, bayar listrik, wis ana sing bayari. Enak tenan nancen dadi wong fakir kok. Paham? Orang itu kalau fakir itu enak. Di saat orang-orang kaya bingung ngisi bensin, bingung nyervis ke mobil, bingung ngisi oli, wong fakir ora pernah bingung. Es turah turu, enak. Ngising bae seminggu sepisan. Coba wong sugih, ngisang. Makane bentukmu ya tai. Paham? Enak itu orang itu kalau pangkat derajatnya rendah itu. Tidak ada yang komentari. Sesungguhnya orang yang pangkat derajatnya rendah seperti bambu yang masih kecil, yang masih jadi bung, tidak akan ada orang yang menggoyang. Percaya nggak? Tapi setelah tinggi, nyampe tinggi, ora trimo digoyang-goyang sama angin, angin puting beliung, nak perlu disabir beledek cetor, langsung gosong. Paham? Jangan khawatir. Di saat Allah datangkan musibah bencana, kesemrawutan hidup, itu adalah belian kasih sayangnya Allah kepada kita. Paham? Kamu harus mengatakan ahlan wa sahlan bi si'ari salihin. Selamat datang, ini adalah siarnya orang-orang salih. Di saat engkau dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semacam ini, apapun yang terjadi disyukuri, enggak usah banyak minta. Nggak usah banyak minta. Apalagi nyampe minta kaya. Nak dungo langsung Allahumma ahyini miskina wa mitni miskina wahsurni ma'al masakin. Allah, ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin. Matikan kami dalam keadaan miskin. Kumpulkan kami bersama dengan orang-orang miskin. Paham? Berani doa seperti itu. Itu adalah doa yang selalu dikumandangkan oleh baginda Rasul. Paham? Berdoa miskin, semoga dimiskinkan oleh Allah, tapi untuk mengkayakan orang lain. Berdoa fakir, supaya difakirkan oleh Allah untuk memberikan kesejahteraan ke orang lain.
apabila kita semua ngerti bahwasanya di balik pangkat derajat ini adanya musibah bencana, maka kamu akan bersabar. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Allah bersama dengan orang-orang yang hatinya munkasir, hatinya pecah. Allah bersama dengan orang-orang yang hatinya selalu berta'alluq kepada Allah, hatinya yang selalu berujuk kepada Allah, sehingga dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya selalu berujuk kepada Allah. Orang-orang yang semacam ini selalu tenang. Jangankan hidup dalam keadaan kaya, fakir pun tenang. Jangankan mereka mendapatkan kenikmatan, mendapatkan musibah bencana pun tenang. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.